memang ada perdebatan, ada. Tadi saya sama Pak Lurah berdebat. Ini dulu abrasi Pak, ini dulu empang. Akan kami adalah bukti fisiknya, berapa sertifikat, lokasi di mana, uang sertifikat itu semua ada alamat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid membenarkan adanya 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik di area pagar laut Kabupaten Tangerang, Banten. Menteri ATR Kepala BPN menegaskan status sertifikat yang ditemukan itu cacat material. Meskipun terdapat perbedaan antara pihak menteri dengan pejabat setempat. Semua orang bisa melihat sosial kontrolnya. Ini di sini, faktanya di ini. Nggak bisa. Nah, memang ada perdebatan, ada. Tadi saya sama Pak Lurah berdebat. Ini dulu abrasi Pak, ini dulu empang. Kita kan kalau debat, tempatnya kan nggak di laut dong. Nusron bersama lurah desa setempat melihat langsung area pagar laut, memastikan bahwa pihak yang mengukur lahan hingga mengeluarkan sertifikat terancam sanksi. Orang yang dulunya nerbitin saya apakan, itu aja urusan saya. Urusan ASG mau berapa kecamatan, bagaimana. Yang aku lihat ada yang akan kami adalah bukti fisiknya, berapa sertifikat, lokasi di mana, uang sertifikat itu semua ada alamat. Itu nanti dulu pihak yang mengukur pasti kena sanksi. Kok bisa material begitu kamu tetapkan. Saat ini seluruh pihak maupun pejabat Badan Pertanahan Nasional yang terlibat telah diperiksa Inspektorat. Kini, serangkaian langkah untuk verifikasi dan pembuktian sertifikat tengah dilakukan. Akankah persoalan pagar laut di Tangerang, Banten menemukan titik terang? Tim TV One mengabarkan. Ya, muncul polemik baru pemirsa soal status tanah dari pagar laut ini. Kepala Desa Kohot ini mengatakan pagar laut yang ada di wilayahnya ini sebelumnya merupakan daratan yang dijadikan empang. Sementara Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan jika ada suatu lahan yang kemudian telah hilang secara fisik, maka statusnya ini berubah menjadi tanah musnah. Benarkah ada kemudian tanah yang tergerus air, dan bagaimana sebetulnya peta-peta satelit dari tahun ke tahun tepatnya di perairan Kabupaten Wilayah Tangerang, Banten? Itu yang akan kita coba kulik di Apa Kabar Indonesia malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu pemirsa narasumber yang sudah hadir di studio TV One. Ini ada pengamat maritim Kapten Marcelus Hakeng Jayawibawa. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Marcel, Vena. sehat? Saya sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Selain Pak Marcel juga, saya sudah terhubung bersama dengan pengamat geospasial, ada Dr. Agustan selaku Ketua Umum MAPIN, Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh. Selamat malam, Pak Agustan. Vena. Baik. Selamat malam, Cap. Kita juga Selamat ingin malam, sapa narasumber ketiga kita, ada Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, ada Pak Alex Indra Lukman. Selamat malam, Pak Alex. Selamat malam Ibu Vena, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi izin, saya mau ke Pak Agustan terlebih dahulu ya, pengamat geospasial. Pak Agustan, ini kalau kita lihat Anda juga memiliki data nih Pak soal peta satelit Pak yang sambil kita tayangkan bersama-sama. Mungkin ini bisa dijelaskan terlebih dahulu, dijabarkan terlebih dahulu soal peta satelit tepatnya di pesisir Kabupaten Wilayah Tangerang, Banten. Ini apa yang bisa Anda analisa, Pak Agustan? Oke, terima kasih Mbak Vena. Jadi di dalam pengamatan permukaan bumi, penginderaan jauh atau remote sensing berbasis satelit itu bisa melihat perkembangan dari waktu ke waktu ya. Sejak diluncurkan tahun 70-an, tahun 72 tepatnya, satelit Landsat punya Amerika itu mampu untuk merekam, memotret seluruh permukaan di bumi ini ya, termasuk wilayah Indonesia. Jadi untuk sekitar pesisir Tangerang ini, kami memeriksa data satelit Landsat ya, yang tersedia secara free itu. Ternyata data dari tahun 73 atau 72 dan 73 dan sampai sekarang itu lengkap arsipnya. Dan kita bisa membuat komposisi warna gitu ya. Nah ini yang ditampilkan ini, itu memperlihatkan tutupan wilayah land cover ya, di pesisir pantai Tangerang. Dan itu dengan jelas kita melihat yang warna merah itu adalah yang bervegetasi.
Artinya tutupannya itu tanaman ya, karena ada klorofilnya, dan dari sini kita bisa melihat arsip dari sekuens dari tahun ke tahun, dan kita bisa memilih citra satelit yang jernih gitu ya, yang bebas awan dan seterusnya. Nah, ini kita bisa melihat evolusinya, proses sedimentasi, apakah di sana ada fenomena abrasi, sedimentasi atau akresi dan segala macam. Itu dengan mudah dengan satelit itu bisa kita manfaatkan, Mbak Vena. Oke. Tapi di posisi dari pagar laut, Pak, tepatnya di perairan wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, ini apakah memang benar ada perubahan atau ada tanah yang tergerus air laut? Kalau perubahan morfologi pantai ada, tapi yang disebut dengan abrasi, kami melihat itu tidak ada abrasi, justru yang terjadi adalah sedimentasi di muara sungai Cisadane ya. Jadi tidak ada tanah yang tergerus sebenarnya, malah maju tanahnya itu di posisi di muara sungai Cisadane tersebut, Mbak. Jadi kalau klaim dari Kepala Desa Kohot mengatakan dulu ini merupakan daratan yang kemudian dijadikan empang, kemudian berubah begitu menjadi tertutup air laut, ini benar, Pak? Kalau dari citra satelit dari data tahun 1972 tidak memperlihatkan indikasi itu, Mbak. Oke. Jadi itu memang bukan daratan ya posisinya ya, Pak? Iya. Iya. Oke. Nah, mungkin begini, Pak. Kan ada klaim yang mengatakan bahwa ini daratan ya, tapi pembuktian yang bisa dilakukan ini bagaimana, Pak? Untuk bisa melihat kalau dulu di sana posisinya ini daratan atau bukan begitu. Kalau sepanjang data satelit yang kita punya, kami meyakini itu dengan berbasis data satelit dari tahun 1972 itu bukan suatu daratan pada posisi itu ya. Jadi kalau sebelumnya itu kita nggak tahu, kan tidak punya data. Apakah dulu sebelum tahun 72 atau segala macam. Tapi kalau kita lihat trennya, 50 tahun masa waktu ada satelitnya itu daerah tersebut bukan merupakan suatu daratan. Oke, bukan merupakan suatu daratan. Itu dari pengamat geospasial. Saya mau ke Pak Marcel, pengamat maritim. Pak, ini dari geospasial melihat dari tangkapan peta satelit, ini bukan daratan seperti yang diklaim oleh Kepala Desa Kohot. Nah, Anda melihatnya juga mungkin nggak sih dulu ini bisa jadi daratan kemudian berubah begitu? Ya, saya sedikit banyak sependapat ya tadi dengan Bapak pengamat geospasial tadi. Dan itu sebetulnya bisa kita buktikan juga dengan peta laut yang sebetulnya diterbitkan dari tahun 1960-an. Mungkin kita bisa refer ke belakang ya. Jika memang itu terbukti ada daratan di situ, tentunya peta laut Indonesia dulu dan sekarang sedikit banyak akan terjadi perubahan. Tapi saya sebagai seorang praktisi maritim, saya nggak pernah melihat perubahan signifikan yang ada di situ. Itu sedikit banyak ya membuktikan ya teori yang tadi dijabarkan oleh Bapak pengamat geospasial tadi. Lalu yang kedua, berdasarkan pengalaman juga bahwa wilayah utara Jawa ini memang area untuk sedimentasi. Karena kenapa? Karena ombaknya cenderung untuk datar-datar saja, bukan lautan lepas dan sebagainya, dibandingkan sama selatan Jawa yang langsung menghadap ke samudra. Sehingga laju sedimentasi di utara Jawa ini jauh lebih besar dibanding selatan Jawa. Sehingga kalau di selatan Jawa ada abrasi, di utara Jawa justru ada sedimentasi. Untuk wilayah-wilayah seperti Jakarta, Tangerang, itu laju sedimentasinya bahkan setahun bisa sampai 70 cm-an. Apalagi dengan pemasangan pagar ini. Nah, ini yang kita harus bisa bahas dan diskusikan bersama juga, Mbak Vena. Maksud tujuan mereka menaruh pagar itu sebetulnya untuk apa sih? Katanya rawan abrasi, makanya dipasang pagar laut. Iya. Nah, bagaimana? Justru sebetulnya kalau saya lihat, dan saya sudah katakan beberapa kali bahwa ini merupakan breakwater. Tujuan utamanya selain untuk bisa melindungi area di dalamnya dari laut, gitu, lautan lepas, bisa juga untuk mempercepat laju sedimentasi. Dari yang tadi saya perkirakan berdasarkan data itu 70 cm per tahun, itu malah bisa jauh lebih cepat, mungkin bisa lebih dari 1 meter setahun kalau mereka bisa melakukan atau kita biarkan mereka melakukan itu. Jadi misalnya contoh di lautan itu kedalamannya 5 meter, lalu
ada pagar laut seperti itu, bisa diperkirakan sekitar 5 tahun ke depan sudah ada pulau di sana, sudah ada gundukan di sana. Tapi kalau dari sisi geografis begitu Pak, untuk di perairan wilayah Kabupaten Tangerang, Banten ini, memang lokasi itu memang kerap abrasi kah begitu sehingga penting begitu dipasang pagar laut? Saya tidak melihat seperti itu dan saya kurang setuju dengan pendapat itu ya, karena kembali lagi tipikal laut antara selatan Jawa dengan utara Jawa itu jauh berbeda. Selatan Jawa itu langsung samudra, sehingga memang abrasi itu luar biasa cepat. Tapi kalau misal di selatan Jawa itu pastinya sedimentasi yang muncul, sedimentasi alami yang muncul. Bisa dibuktikan contoh misal di selatan Jawa, maka yang kita lihat pantai-pantainya itu batu semua, Mbak. Banyak sekali batunya. Karena kenapa? Memang sudah tersisa batu-batu yang nggak mungkin atau sulit untuk dipecah oleh ombak. Sehingga itu menjadi pemecah ombak alami di selatan Jawa, itu sisanya situ. Tapi kalau di utara Jawa pantainya itu cenderung memanjang, dangkal dan memanjang karena memang banyak sekali sedimentasi yang muncul di sana. Jadi meragukan ya dengan adanya klaim itu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Alex. Pak Alex, ini kalau dari Pak Marcel, terus Pak Gustan, ini justru dari tangkapannya tidak ditemukan seperti klaim yang beredar, termasuk juga meragukan begitu. Mungkin dari Komisi 4 DPR RI punya temuan lain, tapi ditahan nanti, dijawab nanti, usai jeda kami kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Pertanyaan menggantung saya tadi untuk Pak Alex. Pak Alex bisa merespon terlebih dahulu mengenai statement yang disampaikan oleh kedua narasumber. Termasuk juga ada kemajuan nih Pak Alex, di mana Kementerian ATR BPN ini sudah secara resmi mencabut begitu SHGB dan juga SHM yang ada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Respon dari Komisi 4 DPR RI seperti apa Pak? Ya, saya kebetulan lahir dan besar di Kota Padang ya. Kota yang berhadapan dengan pantai barat yang terkenal dengan ombak yang ganas. Di Kota Padang ini tidak pernah ada orang yang membuat pagar laut untuk menahan abrasi karena memang itu tidak mungkin. Yang kedua, tidak ada yang mengurus sertifikat tanah musnah akibat abrasi. Banyak tanah di Kota Padang ini yang hilang karena abrasi. Ya karena tidak ada yang mengurus sertifikat karena memang tidak ada pengembang yang berminat mungkin untuk membangun atau membuat reklamasi di sini. Nah, jauh daripada soal sertifikat yang kemudian sudah muncul diungkap oleh Pak Menteri ATR BPN, asal mula kan isu ini adalah soal pagar laut. Nah, di pagar laut ini sampai sekarang itu belum juga diungkap siapa pelakunya. Sudah disegel oleh Menteri KKP, sudah diinstruksikan untuk dibongkar oleh Pak Presiden, dan sudah terjadi pembongkaran oleh TNI Angkatan Laut. Tapi siapa yang membuat pagar laut ini? Sampai sekarang itu juga belum diungkap siapa pelakunya. Nah, oleh karena itu yang kita minta di dalam rapat Komisi 4 beberapa waktu lalu dengan Kementerian KKP, kita minta ini diungkap gitu. Jangan lagi kemudian ini dibiarkan menjadi drama yang berkepanjangan tanpa ujung. Ibaratnya ya kalau sesuai tema TV One hari ini siapa yang bermain gendang, yang kita tanya itu bukan pemainnya, yang kita tanya itu adalah dirijennya, karena dalam permainan ini ada yang main gendang, ada yang main trompet, ada yang joget-joget gitu. Nah, dirijennya siapa? Apakah ada kaitannya pagar laut ini kemudian dengan tanah sertifikat yang muncul? Ya kita juga belum tahu gitu. Tapi intinya adalah kalau kami dari Komisi 4 itu concern kami adalah soal pagar laut. Demikian. Baik, dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN mencabut sekitar 50 SHGB dan juga SHM ini bisa dikatakan sebagai solusi, tapi ditahan dulu Pak, karena kami akan mengajak Anda pemirsa untuk mendengar laporan terbaru langsung dari lokasi. Sudah dari kami Felicia Melinda di sana. Felicia, silakan dengan laporan Anda.
Ya, Vena dan juga pemirsa, untuk proses pembongkaran pagar laut yang membentang di Kabupaten Tangerang, Banten saat ini sudah selesai dilaksanakan tadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 4 sore. Dan petugas gabungan yang mana ini terdiri dari TNI Angkatan Laut, kemudian juga Bakamla dan juga nelayan setempat, hari ini berhasil membongkar sepanjang 2,5 km pagar laut. Tepatnya ini di tempat kami mengabarkan, yakni di Tanjung Pasir. Dan tadi menurut keterangan dari Danlan Tamal 3 Jakarta, yakni Brigjen TNI Hari Indarto, mengatakan bahwa pada hari ini memang cuaca ini sangat baik, kemudian ada titik di mana proses pembongkaran dihentikan, yakni di Kronjo, karena memang di Kronjo sendiri tadi ia mengatakan bahwa cuacanya kurang bersahabat karena hujan badai, sehingga untuk pembongkaran pagar laut sendiri ini dilakukan hanya di 2 titik, yakni di Tanjung Pasir dan juga di Mauk. Dan ia juga mengatakan bahwa fokus pembongkaran pagar laut pada hari ini adalah membuka akses-akses atau jalur-jalur bagi para nelayan yang tadinya sebelumnya pada saat pagar laut ini masih membentang semua, ini menyulitkan para nelayan untuk melakukan aktivitasnya dengan memutar lebih jauh. Namun pada saat hari ini sudah terbuka akses-akses tersebut, sehingga para nelayan ini sudah dapat mengakses dan juga melaut seperti biasanya, mencari ikan di laut. Dan dalam proses pembongkaran pagar laut hari ini, pemirsa, petugas gabungan mengerahkan sebanyak 8 perahu yang mana ini dengan ukuran yang berbeda-beda. Dan selain itu juga tadi berbicara soal hambatan, tadi juga Brigjen TNI Hari Indarto juga mengatakan selain tadi cuaca, tadi juga disebutkan bahwa ada beberapa titik yang mana ini ukuran bambu ini lebih besar dari biasanya sebanyak tiga kali lebih besar, sehingga ini cukup menyulitkan bagi para petugas untuk mencabut bambu tersebut. Kemudian juga sudah tertancap lama sehingga sudah tertancap dalam, sehingga ini cukup menyulitkan bagi para petugas untuk mencabut bambu tersebut. Namun memang dengan kerjasama yang ekstra ini akhirnya dapat tercabut. Dan nantinya untuk proses pembongkaran pagar laut sendiri akan kembali dilaksanakan pada esok hari pada pukul 7 pagi, yang mana diawali dengan apel, kemudian 7.30 kembali melakukan pembongkaran pagar laut, yang mana tersisa sekitar 15 km lagi. Dan TNI Angkatan Laut ini optimis nantinya untuk setengahnya atau 15 km pagar laut yang belum terbongkar ini akan dapat dibongkar dalam sisa waktu 5 hari, yang mana untuk tenggat waktunya sendiri memang 10 hari pencabutan, dan ini tersisa 5 hari, sehingga TNI Angkatan Laut akan berjibaku dan juga beroptimis bahwa nantinya pagar laut 15 km sisa pagar laut ini akan dapat dicabut pada 5 hari ke depan. Demikian Vena dan juga pemirsa, saya kembalikan lagi pada Anda di studio. Baik, proses pembongkaran pagar laut ini kembali dilanjutkan untuk kemudian membuka akses nelayan. Terima kasih banyak Felicia Amelinda atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau kembali ke Pak Alex. Pak Alex, dengan adanya tindakan ya yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN, ini bisa dibilang menjadi sebuah solusi kah Pak? Atau sebetulnya ada solusi yang lain begitu yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi polemik pagar laut ini? Ya, saya rasa itu solusi sementara ya. Soal masalah cabut sertifikat dan bongkar pagar, itu kan cuma solusi sementara yang dalam arti kata mengatasi persoalan ini sementara waktu. Yang kita inginkan itu adalah yang diungkap setuntas-tuntasnya gitu loh. Karena ini kalau nggak diungkap, ya loh, kalau mengikuti logika sesat seperti ini, ya loh, tanpa kemudian kita usut tuntas, lama-lama Selat Sunda atau Selat Jawa juga bisa disertifikat, karena itu dulu juga merupakan daratan kok. Nah, oleh karena itu, ini pelakunya siapa? Ya? Sehingga ini bisa terjadi. Terkait kami yang di Komisi 4, karena mitra kami adalah KKP, maka concern kami memang soal pagar laut gitu. Itu yang kemudian menjadi concern kami. Menurut kami ya HGB ini kan juga mungkin ada kaitannya dengan pagar laut, mungkin. Tapi ya itu yang saya sampaikan tadi, bahwa harus ada keseriusan gitu loh untuk membongkar ini secara keseluruhan. Demikian Bu Vena. Harus ada keseriusan begitu. Tapi apakah mungkin Komisi 4 DPR RI juga sudah mendapatkan informasi terbaru setelah ini kemudian dicabut? Apa kemudian berikutnya yang akan dilakukan begitu? Ya, dari kesimpulan rapat kami memang memberi waktu kepada Pak Menteri KKP
untuk bisa menyampaikan di dalam rapat berikutnya akan kami agendakan tentang pelaku pagar laut ini, pelaku yang membuat pagar laut ini. Itu akan kita agendakan mungkin sesuai juga dengan apa yang pernah diucapkan oleh atau yang dinyatakan oleh Pak Menteri, karena pada waktu itu beliau meminta 20 hari, waktu 20 hari setelah disegel untuk mengungkap siapa pelakunya. Karena memang ada keterbatasan ya di Kementerian Kelautan Perikanan, bahwa mereka hanya bisa kemudian menyelidiki secara administratif. Dan bentuknya itu, bentuk sanksinya adalah denda gitu. Tapi kan dalam hal ini saya rasa ya harusnya kan kemudian ada koordinasi gitu loh, antar instansi pemerintah yang berwenang, apakah itu kemudian KKP atau kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya, untuk bisa bersinergi mengungkap pelaku pagar laut yang panjangnya 30,6 km. Itu setengah tol Jagorawi gitu. Jadi sangat panjang sekali gitu. Yang anehnya, makanya saya bilang berkepanjangan, drama yang berkepanjangan. Yang anehnya sampai sekarang itu yang membuat pagar laut itu belum bisa diungkap. Oke. Dalang dibaliknya sampai sejauh ini belum bisa diungkap. Oke, baik Pak Alex. Atau tidak mau diungkap. Oke, itu pertanyaan lain ya Pak Alex ya? Ya. Oke, baik. Saya mau ke Pak Marcel kalau begitu. Pak Marcel, dengan melihat kondisi di perairan wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, begitu, dengan polemik yang muncul begitu mengenai statusnya, apakah Anda bisa melihat bahwa status dari lokasi di pagar laut itu bisa dikatakan sebagai tanah musnah atau bukan, Pak? Ya, jika kita memahami tanah musnah, maka kita sama tahu bahwa sebelumnya adalah daratan duluan. Kalau kita melihat bahwa dari semenjak tahun 70-an sampai sekarang belum pernah ada daratan yang muncul di sana, maka di situ saya mengatakan bahwa saya meragukan itu tanah musnah. Tapi bagaimanapun apresiasi patut kita berikan kepada Kementerian ATR ya, yang langsung melakukan gerak reaktif ya untuk bisa mencabut SHGB dan SHM, dan juga dari pihak KKP yang telah menyegel serta pihak Angkatan Laut yang telah mencabut pagar laut itu. Tapi baru 50 dari ratusan begitu, Pak. Iya. Yang saya harapkan tadi sih, saya sepakat dengan Pak Alex ya, bahwa mengatakan bahwa ini langkah jangka pendek. Okay. Karenanya saya minta juga diteruskan dengan dibentuknya tim investigasi nih, Mbak. Karena bagaimanapun tadi kita sama mendengar dari Pak Alex bahwa KKP ini nggak punya wewenang untuk melakukan itu gitu. Ada banyak instansi lain yang ada di sana yang memiliki kewenangan juga untuk terkait hal ini. Seperti saya katakan tadi, Angkatan Laut, lalu ada Kepolisian Air dan Udara, lalu juga KPLP dari Perhubungan Laut. Itu semua harus disertakan di sini sebagai tim investigator. Mereka memiliki keahlian mereka masing-masing. Apakah memang bisa dibuktikan pernah ada daratan di situ sehingga klaim dari masyarakat bisa dibuktikan, atau memang berdasarkan para ahli belum pernah ada daratan di sana sehingga klaim mereka bisa kita patahkan. Itu yang kedua, menengahnya. Tapi jangka panjangnya saya sangat mengharapkan bahwa ini menjadi contoh bagi kita semua untuk mempelajari kasus ini, bahwa memang tumpang tindihnya aturan di maritim Indonesia ini masih sangat mendominasi kehidupan kita ya. Karenanya penting bagi kita untuk bisa mensinergikan aturan-aturan yang ada terkait dengan maritim ini. Dalam catatan saya ada 24 aturan yang tumpang tindih di maritim, dan hal inilah mungkin salah satu penyebabnya sehingga para pihak atau aparat penegak hukum ini saling menunggu, karena kewenangan mereka saling tumpang tindih di sana. Kurang lebih demikian, Mbak Fena. Kewenangannya sampai masih tumpang tindih, tapi nanti mungkin bisa direspon oleh Pak Alex, tapi sebelumnya saya mau ke Pak Agustan terlebih dahulu. Pak Agustan, dari Anda dengan peta satelit begitu ataupun kondisi analisa yang sudah Anda lakukan, apakah Anda melihat juga mengenai dampak dari proyek pagar laut ini terhadap ekosistem pesisir maupun di kawasan konservasi sekitarnya? Adakah dampak yang sudah terlihat begitu, Pak Agustan? Kalau dampak masih belum terlihat, karena citra satelit yang kami miliki yang detail itu masih dalam jangka waktu dari 2016 ya, mungkin belum begitu terlihat. Tapi kalau berbicara masalah tanah musnah dan abrasi, sebenarnya ada contoh yang menarik di sebelah sebelah timurnya Jakarta, di Muara Gembong. Itu
contoh yang paling nyata tentang abrasi pantai. Di situ biasa kalau menjadikan kasus ya. Tapi untuk di sebelah pesisir pantai Tangerang ini itu bukan tanah abrasi sebenarnya, justru masalah agresi yang muncul di muara sungainya itu. Itu dengan jelas dari citra satelit bisa terlihat, Mbak Vena. Oke, seberapa dalam Pak kemudian ini bisa terlihat dan juga bisa memberikan kesimpulan begitu dampak secara keseluruhan? Sebenarnya kalau umpama mempengaruhi ekosistem pantai, sebenarnya ya seperti disampaikan oleh Kapten Marcel tadi, bahwa laju sedimentasi itulah sebenarnya yang mempengaruhi ekosistem di morfologi di pantai itu ya. Jadi di situ kan ada muara sungai Cisadane ya. Itu kalau umpama kita melihat muatan-muatan yang dibawa dari aliran dari hulunya itu kan yang akan mempengaruhi. Kalau itu dibendung, mungkin itu pakar pesisir yang akan berbicara nantinya ya. Kalau umpama kami mengamati dari citra satelit, kita bisa mengamati laju sedimentasinya seperti apa, muatan-muatannya, bagaimana kita melihat bagaimana bentuk pantai di muara Cisadane itu berulah mengantisipasi dari laju sedimentasi tersebut. Mungkin seperti itu Mbak Vena. Oke, adakah mungkin Pak analisa lain yang bisa ditangkap dari peta-peta satelit tersebut? Kalau umpama dari tangkapan citra satelit, kita bisa melihat time series dari waktu ke waktu, perkembangan pagarnya itu mulai kapan ya. Kalau umpama dari citra satelit yang kita lihat, misalnya mulai dari tahun 2022, 2023 itu sudah mulai berkembang, bahkan pernah hilang tapi ada dipasang lagi. Itu secara series terlihat dengan jelas dari citra yang tersedia secara free sebenarnya. Jadi kalau umpama ada yang ingin mengulik itu secara bersama-sama, itu sangat terbuka datanya ya. Oke. Dan bisa kita melihat perkembangannya secara time series tersebut. Apakah memang dari awal Pak untuk pembangunan pagar laut yang tadi dikatakan dari 2020 kemudian 2023 itu memang panjangnya seluas seperti yang sudah berdiri seperti saat ini 30,16 km begitu? Bertahap kalau kita melihat dari citra itu, kita lihatnya itu mulai dari Kohot dulu, kemudian bergerak ke arah timur, kemudian secara paralel ada di sebelah barat, kemudian di sebelah timur muncul lagi, baru nyambung secara sempurna itu di bulan Juli 2024. Oke, baik. Baik, itu analisa tentunya dari peta satelit mengenai kondisi di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Saya mau kembali ke Pak Alex. Pak Alex, ini mungkin merespon yang dikatakan oleh Pak Marcel ya, bahwa ada kewenangan yang tumpang tindih. Nampaknya banyak begitu pihak yang ingin ikut andil menyelesaikan polemik ataupun kasus pagar laut ini. Tapi sebetulnya siapa yang paling berwenang? Ditahan nanti ya Pak Alex ya. Usai jeda kami kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Gambar yang Anda saksikan saat ini di layar kaca adalah peta reklamasi nasional. Ini bisa kita lihat bersama, ada beberapa warna ya yang kemudian dibedakan, baik itu yang berwarna oranye dan juga berwarna putih. Mungkin saya langsung ke Pak Marcel ya Pak untuk menganalisa peta reklamasi nasional yang ada di berbagai daerah ini. Apa hal menarik yang mungkin bisa Anda tangkap Pak dari peta reklamasi ini Pak? Iya. Mbak Vena ya, kalau kita amati peta ini bisa kita tarik gambaran besar bahwa titik-titik yang ada di peta itu adalah titik-titik yang jumlah populasi penduduknya sudah tinggi, dan yang kedua harga tanahnya sudah juga tinggi Mbak. Jadi kebutuhan untuk daratan di wilayah tersebut menyebabkan adanya kebutuhan reklamasi ini. Oke. Dan penting untuk dicatat kalau dalam penelitian kecil saya khusus untuk Tangerang ini, semeternya saja developer di sana menjual kurang lebih 20 sampai 25 jutaan tuh Mbak semeter. Jika reklamasi bisa dimunculkan sampai 535 hektar untuk wilayah tersebut, maka ada nilai yang bisa mereka dapatkan hanya dengan menjual tanahnya langsung kepada masyarakat itu 135 triliun, Baik. Mbak.
Pak Marcel, ini sambil kita lihat ya, ini ada di layar kaca juga pagar laut di Tangerang, lokasinya ada di Desa Muncung hingga Paku Haji. Panjangnya ini ada 30,16 km, melintasi 16 desa di 6 kecamatan. Nah, apakah kalau tadi kita tarik ya ke proyek reklamasi nasional tersebut, masuk nggak sih ini dalam proyek reklamasi nasional sebetulnya? Ya, kalau dalam proyek reklamasi nasional yang saya lihat, memang ini masuk ya Mbak ya. Cuman ada perdebatan antara apakah ini proyek strategis nasional PSN atau bukan. Bisa saya katakan bahwa kalau PSN itu yang Great Wall-nya Mbak, atau tembok besarnya, dan itu memanjang dari Banten sampai dengan Jawa Timur, bukan parsial seperti ini gitu. Jadi bisa saya katakan bahwa ini bukannya PSN. Bukan PSN, tapi proyek reklamasi nasional gitu. Mungkin proyek reklamasi yang sifatnya korporasi. Menurut saya seperti itu Mbak, karena yang bisa melakukan ini ya hanya korporasi. Dan apakah ini menjadi proyek reklamasi nasional sebagaimana gambar yang kita lihat tadi, itu bisa jadi dan bisa tidak. Bagaimanapun pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk bisa melakukan hal tersebut. Karenanya pasti pemerintah mengajak korporasi atau pebisnis untuk bisa mengaktualisasi ini. Nah, di sini sebetulnya ada titik temu sedikit banyak ya Mbak, bahwa ada kebutuhan kita pemerintah untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Kita punya kurang lebih 90 ribuan kilometer garis pantai, sedangkan sumber daya pendanaan kita mungkin masih kurang karena memang begitu besarnya. Kita memiliki 17.504 pulau. Bayangkan kalau 17.504 pulau itu kita reklamasi semua, tentu biayanya sangat tinggi. Karenanya memang butuh pebisnis, tapi memang yang rakyat Indonesia harapkan itu jangan sembunyi-sembunyi, lakukanlah dengan gentleman, dengan langsung gitu. Kalau kamu memang mau membuat ya minta izin langsung, jangan ikuti prosesnya begitu ikuti ya. prosesnya, jangan ngakalin gitu loh Mbak. Oke, baik. Pak Alex, ini tercampur aduk nih Pak, PSN dan juga proyek reklamasi nasional. Seperti apa respon Anda? Terkait kemudian peraturan perundang-undangan yang tadi yang sempat ditanyakan sebelum break tadi, salah satu poin rekomendasi dari hasil kesimpulan rapat kami dengan Kementerian KKP pada tanggal 23 Januari itu adalah kami meminta pemerintah untuk segera melakukan sinkronisasi terkait peraturan perundang-undangan kelautan dan perikanan. Nah, saya juga mempertanyakan sebenarnya pada rapat tersebut, apakah ini PSN, itu juga tidak bisa dijawab oleh Kementerian KKP gitu loh. Menurut saya gini, ini akan menjadi perdebatan yang panjang, kemudian akan melebar kemana-mana gitu loh. Apakah ini PSN atau tidak? Saya ingin mengajak, ayo kita fokus dulu satu persatu mengurai persoalan ini gitu loh. Ada persoalan yang pertama itu adalah soal pagar laut. Yang kedua adalah soal masalah sertifikat yang kemudian muncul, yang dianggap tanah musnah yang masih diperdebatkan. Yang pagar laut ini jelas sekarang ini dibongkar kemudian karena dianggap mengganggu nelayan. Berarti ada kepentingan publik yang terganggu di sana. Dan ada pernyataan kemudian bahwa pagar laut ini juga mengganggu objek vital, yaitu PLTU Muara Tawar Bekasi. Jadi saya rasa cukup kemudian argumentasi untuk dari dua hal ini untuk segera mengungkap dan menangkap pelakunya. Nah, terkait yang HGB, ya saya yakini kalau memang ini kemudian ada proses yang salah, kita tidak lagi berdebat soal masalah apakah dalam arti kata ini sertifikatnya munculnya apakah ini tanah musnah atau tidak gitu loh. Tapi menurut saya kan ada proses yang salah di sini gitu. Siapa yang bertanggung jawab dalam terbitnya sertifikat yang seperti ini gitu. Jadi mari kita fokus kemudian untuk menyelesaikan persoalan ini. Seperti yang tadi Mbak Vena mengatakan, banyak orang yang banyak pihak yang ambil andil. Bagi saya sih tidak ada masalah ya banyak pihak yang ambil andil selagi ingin menyelesaikan persoalan ini. Yang kita khawatirkan adalah banyak pihak yang lempar bola sehingga bolanya keluar lapangan sehingga lenyap nggak tahu kemana. Karena pada dasarnya sudah sedemikian lama. Mulai dari pertengahan tahun lalu isu ini beredar soal masalah pagar laut yang panjangnya pada waktu itu hanya sekitar 7-10 km. Sampai sekarang pertanyaan utamanya siapa pelakunya, siapa yang bertanggung jawab, itu
tidak bisa dijawab sampai sekarang. Belum lagi kita masuk ke yang soal sertifikat tadi gitu. Yang menurut saya proses legalnya atau ilegalnya itu mungkin lebih rumit gitu. Kalau pagar laut yang 30, sekian kilometer, yang menurut Ibu Titi Ketua Komisi 4 itu adalah setengah tol Jagorawi, itu saja tidak bisa kita ungkap, apalagi hal yang kemudian lebih rumit daripada sekedar ini. Demikian dari saya, Bu. Oke, baik. Terakhir saya mau ke Pak Agustan. Pak Agustan, tadi Anda sebutkan selain juga peta satelit yang nantinya juga bisa dijadikan sebagai bahan begitu. Adakah hal lain yang bisa dilampirkan sebagai barang bukti? Apakah memang benar lokasi tepatnya di lokasi pagar laut itu adalah daratan ataupun laut begitu? Bukti fisik pengamatan, ya metode penginderaan jauh berbasis satelit ini yang bisa kita manfaatkan ya, karena secara temporal ini sangat teratur ya, memotret, merekam kejadian-kejadian perubahan objek dan fenomena yang ada di permukaan bumi. Jadi mungkin itu yang dapat dimanfaatkan untuk melihat perubahan secara time seriesnya itu dari waktu ke waktu. Dari tahun 72 sampai sekarang, itu insya Allah data satelit itu ada. Datanya ada dan juga siap untuk dilampirkan. Baik, terima kasih banyak Pak Agustan atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelumnya juga terima kasih kepada Pak Alex dan terima kasih juga kepada Pak Marcel. Tentu kita berharap seperti yang dikatakan oleh Pak Alex ya, agar bisa fokus begitu untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Terima kasih, selamat malam. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan ya, masih akan lanjutkan perbincangan kami, masih ke Pak Marcel ya. Pak, mungkin apa yang bisa dilakukan begitu ya untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan yang ada, khususnya untuk polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten setelah ini? Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, mantan Bupati Tangerang periode 2013-2023 Ahmed Zaki Iskandar angkat bicara setelah beredar foto di media sosial dirinya dengan latar belakang pagar laut. Ahmad Zaki ini mengaku pagar laut di pantai utara Kabupaten Tangerang ini telah ada sejak tahun 2014 lalu. Namun dirinya tidak mengetahui mengenai siapa yang memagari dan fungsinya untuk apa. Tahun 2014, di mana waktu itu saya mengundang para rekan-rekan dan teman juga media, wartawan, juga ada beberapa NGO atau LSM untuk ikut dengan 3 speedboat kalau nggak salah waktu itu, mulai dari Dadap kita menyusuri pesisir pantai Kabupaten Tangerang sampai ke Kronjo dan kemudian singgah di Tanjung Kait di Mau, untuk diskusi dengan para perwakilan nelayan pada saat itu maupun perwakilan petani ya kalau nggak salah. Kalau dari foto-fotonya ya, karena saya juga lupa. Nah, ternyata rekan wartawan yang mengirim foto tersebut mengingatkan saya ketika 2014 itu ternyata pagar-pagar itu sudah ada. Tapi kita tidak fokus kepada pagar itu. Ya. Di foto itu hanya menginformasikan saja sebetulnya teman wartawan yang mengirim foto-foto tersebut di 2014 menginformasikan kepada saya bahwa ternyata Bang, ketika kita jalan-jalan itu di pesisir pantai itu di belakang juga sudah banyak pagar-pagar bambu ya, dan diperkirakan kalau lihat dari fotonya sih antara Dadap sampai ke Teluk Naga, mungkin ke perbatasan Paku Haji. Ya, Pak Marcel, masih kita lanjutkan ya ternyata ya. Karena saya ingin dengar respon Anda berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh mantan Bupati Tangerang, Pak Ahmed Zaki, yang mengatakan sudah ada sejak 2014 tapi dia tidak mengetahui begitu kalau ada pagar laut. Ya, makasih Mbak Vena. Tadi kalau saya amati pernyataan dari Pak Ahmad Zaki ya, beliau mengatakan bahwa dia nggak tahu siapa yang memasang dan yang paling utamanya adalah fungsinya buat apa. Karena bisa jadi fungsi antara pagar laut yang 2014 dengan yang sekarang ini sedikit berbeda. Kalau kita amati itu kerapatannya juga berbeda. Yang kedua, saya lihat itu seperti nelayan kerang hijau, Mbak. Mereka biasanya melakukan
pemagaran seperti itu untuk budidaya kerang hijau mereka. Nah ini sedikit banyak berbeda karena yang mereka lakukan pastinya terputus-putus, paling berapa puluh meter atau berapa ratus meter, habis itu putus, lalu mereka membuat kumpulan pagar seperti itu lagi, baru terputus lagi. Nah itu tidak mengganggu alur pelayaran bagi para nelayan yang lainnya. Pasti mereka sudah ada diskusi-diskusi di internal mereka. Beda sekali dengan pagar laut yang kita perhatikan sekarang gitu, yang memanjang begitu luar biasa, sehingga para nelayan pun komplain, kami mau lewat mana? Kami harus melaut dengan jarak yang jauh lebih jauh dan juga memakan waktu yang jauh lebih lama, sehingga konsumsi bahan bakar kami juga jauh lebih besar, sehingga ketika mereka harus pulang ke rumah atau pergi ke laut pun mereka juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Itulah yang membuat mereka komplain, sehingga sekarang akhirnya ramai seperti ini. Dan tadi juga Pak Agustan ya, pembicara yang pertama juga sudah menjelaskan bahwa itu bisa dilihat kok dengan foto satelit seberapa panjang mereka memasang pagar laut di tahun-tahun sebelumnya. Kurang lebih demikian, Mbak. Jadi memang dulu peruntukannya tidak memberikan kerugian begitu bagi para nelayan, tapi justru sekarang malah memberikan kerugian. Dan solusinya apa nih yang terbaik yang bisa dilakukan? Kalau sudah begini, kepentingan siapa yang kemudian harus dikedepankan? Saya dengan tegas mengatakan kepentingan publik, Mbak Vena. Karena kepentingan publik harusnya di atas segalanya, apalagi apabila tindakan itu dilakukan dengan ilegal ya. Karena negara Indonesia adalah negara hukum. Kalau kita mengingat itu, berarti segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh siapapun ya harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi tidak bisa dengan sembarangan para pihak menaruh pagar laut dengan niatan apapun gitu ya. Baru nanti itu akan dijadikan contoh bagi pihak-pihak yang lain nih. Untuk bisa melegalisasi keinginan saya mendapatkan ruang publik yang begitu besar ya, untuk menjadi ruang private bagi perusahaan saya, maka saya pagar laut aja di kemudian hari. Kalau kita biarkan nih Mbak, tindakan seperti itu kita biarkan berkembang di masyarakat. Jadi memang tindakan tegas diperlukan. Tadi seperti Pak Alex sudah tegaskan bahwa siapa di belakang ini juga harus dicari, tapi juga jangan terlupa bahwa ada aturan-aturan yang seharusnya ada di lautan Indonesia yang saat ini belum bisa kita aktualisasi atau kita buat dengan begitu baik sebagaimana aturan-aturan yang ada di daratan. Dan jangan pernah lupa bahwa Indonesia ini 2/3-nya adalah lautan, Mbak Vena. 2/3 wilayah kita adalah lautan, sehingga problematik seperti ini itu bisa jadi muncul di kemudian hari kalau misalnya kita tidak melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum, tindakan yang tegas diperlukan agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Baik, kali ini terima kasih banyak Pak Marcel sudah hadir di Studio TV One. Terima kasih atas diskusi yang luar biasa malam hari ini. Selamat malam, Pak Marcel.